sukses itu ada huruf S-nya loh. Iya. Kalau nggak ada S-nya, nggak bisa sukses gitu kan. Mm-mm. Ketika kita menemui kegagalan, seberapa jauh kita dapat bertahan dalam usaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Monesi di program Gosip Agripod. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, saya ucapkan selamat datang. Gosip Agripod adalah podcast di mana segala hal tentang agribisnis, pertanian, dan bisnis pertanian akan dibahas secara tuntas. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang strategi sukses budidaya jamur tiram. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ruskianto yang merupakan pengusaha jamur tiram sekaligus alumni dari Stiper Bintang. Terima kasih. Wah, banyak banget ya alumni dari Stiper Bintang yang sudah menjadi pengusaha sukses. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Sehat. Boleh sedikit perkenalan dulu Pak supaya Oke. teman-teman bisa tahu siapa Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Ruskianto. Saya alumni Stiper Bintang tahun 2013. Terus kemudian saya bertempat tinggal di Desa Harjumulyo, Kecamatan Madang Suku 1, khususnya Kabupaten Oku Timur. Itu sangat menarik kalau kita ambil bahwasanya Desa Harjumulyo yang saya tempati ini adalah salah satu desa yang kami canangkan sebagai desa wisata yang nantinya dapat menjadikan mentor desa kami, dan dari budidaya jamur tiram kami bisa mengedukasi tentang pariwisata tersebut. Bagaimana awal mula Bapak kepikiran untuk membudidayakan jamur tiram? Dan modal awalnya berapa sih Pak? Kalau awal mula dari budidaya jamur tiram itu berawal dari latar belakang kita seorang yang tidak mampu. Karena dalam budidaya jamur tiram itu adalah memanfaatkan limbah. Jadi pada dasarnya kita seorang yang notabene yang tidak mempunyai modal yang banyak, tidak mempunyai relasi yang banyak waktu itu, dan orang terlahir dari orang yang ya sederhana. Maka dari itu sudah kami awal mulanya itu berawal dari kegiatan yang ada di Stiper Bintang yang terkait dengan teknik cara budidaya jamur tiram. Kemudian ada penasaran bagi kami selaku mahasiswa ingin mengembangkan hal tersebut. Jadi penasaran kami karena penasaran, untung nggak sih budidaya jamur tiram? Terus kemudian bisa nggak sih kita kembangkan khususnya di wilayah Kabupaten Oku Timur ini? Nah, maka dari itu saya berterima kasih dari teori yang kami dapatkan di Stiper Bintang ini, kami bisa memulai usaha kami. Jadi usaha kami itu kami rintis sejak beberapa tahun yang lalu, kurang lebih umur saat ini 7 tahun yang lalu kami merintisnya, dan waktu itu kami masih tercatat sebagai mahasiswa. Nah, jadi dalam hal ini awal mula kami itu ya dikasih teori saja, terus kami praktekkan di ini, kami manfaatkan limbah dengan pakai alat yang sangat sederhana. Sangat sederhana sekali, kami hanya memakai alat drum yang untuk sterilisasinya, untuk kemudian untuk pembibitannya juga kami pakai alat yang sangat sederhana, benar-benar sangat sederhana, dengan modal kurang lebih 1.500.000 kami sudah melakukan bisa usaha. Wah, artinya jika kita sungguh-sungguh ingin memulai usaha bisa sukses ya Pak ya? Kalau menurut saya itu sudah pasti. Karena saya katakan bahwasanya usaha itu tidak akan mengkhianati. Yakin. Ketika kita yakin dengan usaha kita dan ikhtiar kita, ya Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Apa saja sih Pak hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memulai usaha budidaya jamur tiram? Kalau menurut saya yang perlu sangat sekali usaha berjamur tiram itu adalah jangan malu dengan pekerjaan kita.
Satu itu kuncinya. Jangan malu dengan pekerjaan kita, apapun jenis usaha kita. Kalau Bob Sadino mengatakan bahwasanya setinggi jabatanmu, seberapa pangkatmu, kamu tetap anak. Tapi kalau ingat, sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Maka itu yang memacu saya untuk bagaimana untuk merintis hal tersebut. Jadi modal awal mula itu memang sangat sederhana sekali. Dan kalau dikatakan tadi bahwasanya apa yang memotivasi untuk hal ini, ya itu tadi niat yang tulus, kemudian tekad yang bulat, ikhtiar untuk belajar, itu yang penting. Cara membudidayakan supaya jamur tiram ini dari segi kos atau biaya mendapatkan keuntungan itu gimana, Pak? Kalau terkait dengan budidaya jamur, saya katakan bahwasanya budidaya jamur ini menggunakan limbah. Limbah itu tidak terjual loh. Limbah itu hanya dibuang dan kita manfaatkan. Sudah barang tentu biaya produksi kita itu kecil untuk dalam hal ini. Namun dalam hal ini juga ada beberapa biaya yang tidak dapat kita pungkiri untuk kita beli. Budidaya jamur ini ya ada plastiknya, terus kemudian ada bekatulnya, sepah gergajinya, cincin dan lain sebagainya, karet dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita beli dalam kegiatan budidaya jamur. Tapi yakinlah bahwasanya ketika budidaya jamur ini dengan modal yang kuat dan kemudian modal yang sedikit pun sudah bisa dilaksanakan. Artinya dalam hal ini jangan ragu untuk hal itu, ya tetap semangat untuk berusaha. Di sini kan menggunakan baklok jamur Ya. tiram atau media tanam jamur tiram. Hmm. Itu Bapak bikin sendiri. Bagaimana sih Pak cara Oh, ya. membuatnya? Kalau estimasi untuk kegiatan budidaya jamur, satu backlog itu kurang lebih untuk biaya produksinya. Semuanya ini sudah termasuk dari pengukusannya, operasionalnya dan sebagainya, biaya produksi. Itu Rp2.000. Estimasinya Rp2.000 itu dengan ukuran 20 kali 35 backlog, yang ukuran 20 x 35 itu Rp2.000 dikalikan kita jual dengan harga Rp3.000, artinya keuntungan kita, bukan keuntungan, pendapatan kita yang kita dapat. Yang jelas keuntungan itu adalah Rp1.000 per backlognya. Dalam hal ini biaya produksi itu yakin untuk biaya produksi per backlog itu hanya Rp2.000 dan sangat murah sekali. Sudah termasuk semuanya di dalam situ, tenaga kerjanya. Nah, kalau kalikan saja, kalau misalkan produksi dalam 1 bulan bisa 2.000 backlog, 1.000 kali 2.000 sudah 2 juta untuk hal ini. Itu kalau hitung-hitungan backlog, kita jual backlog. Bagaimana dengan kalau kita jual dengan jamurnya gitu kan? Estimasinya satu backlog ukuran 20-35 itu adalah 0,5 atau setengah kilo. Kalau kita kalikan harga yang sederhana saja di pasaran, nggak usah kita muluk-muluk dengan harga 20.000 ke konsumen, itu sudah biasa harga seperti itu. Tapi kita cari harga produsen pertama yang menerima itu hanya Rp10.000. Artinya 10.000 dikali 0,5 itulah Rp5.000. Rp5.000 dikurang dengan biaya kita, ya, Rp2.000, arti keuntungan kita. Itu pendapatan kita, bukan keuntungan. Pendapatan kita itu adalah Rp3.000. Dikurangi dengan biaya perawatan, biaya sampai ini kurang lebih 3 bulan, itu mungkin di angka Rp1.000 gitu kan. Sudah barang tentu kalau di situ Rp1.000, Rp2.000. Kalau kita punya 1.000 backlog, sudah dapat kita kalikan 2.000 kali 1.000 backlog, seperti itu. Jadi hitungannya sederhana kok. Budidaya jamur itu hitungannya sederhana. Yang penting gitu ya, yang penting dalam hal ini, saya sudah lama ini budidaya jamur. Yang penting jangan jamuran aja lah orangnya gitu. Jangan jamuran aja orangnya gitu kan. Yang penting itu usaha itu ikhlas, jalani dengan baik dan tekun dan sebagainya, insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kegagalan banyak kok.
Kalau kita masalah kegagalan itu keberhasilan yang tertunda aja, Kak. Keberhasilan yang tertunda. Jadi ketika kita menemui kegagalan, seberapa jauh kita dapat bertahan dalam usaha tersebut. Apakah Pak Rusgianto pernah mengalami kegagalan? Pernah, pernah. Jangan dikatakan bahwasanya saya tidak pernah untuk gagal dalam usaha budidaya. Pernah, pernah dalam hal ini. Dari kegagalan itu adalah ilmu yang sangat berguna bagi kami dan kami bisa mengkoreksi kesalahan yang kami lakukan terkait dengan budidaya jamur. Jadi budidaya jamur ini harus kita benar-benar ikhlas, kemudian ikhtiar, berdoa, ya itu bisa ini. Untuk kegagalan-kegagalan yang kami ketemu itu, ketika kami produksi, sudah jadi, milisiliumnya sudah jadi, kembali ke awal. Jadi tidak bisa tumbuh jamur. Artinya ada jamur liar yang tumbuh di situ. Dan miselium yang dulunya miselium yang bisa kita bisa petik hasilnya kembali lagi seperti sepah gergaji. Tapi dalam hal ini kita tidak putus semangat. Limbahnya dari jamur itu pun sendiri kita bisa gunakan untuk media tanam yang lain. Oh, tanam hortikultura dan sebagainya. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hal ini. Jadi tidak ada yang sia-sia. Awalnya dari limbah, kembali menjadi limbah, menjadi barokah terusan itu. Iya. Kan kita tahu Pak, usia jamur tiram ini kan sangat pendek. Dari setelah panen sampai ke pemasaran itu dapat bertahan berapa lama Pak? Ya. Jadi usaha budidaya jamur tiram ini dari pertama dari miselium kita masukkan ke media tersebut ataupun bibit kita masukkan di media tersebut kurang lebih dengan waktu 50 hari dengan ukuran 20-35 loh ini ya. Dengan catatan ukuran 20-35. Tapi kalau gimana Pak dengan ukuran yang kecil? Semakin kecil medianya, semakin cepat untuk pertumbuhannya. Tapi kalau kami menggunakan media 20-35 dengan bobot berat dalam satu bag 1,5 ataupun 1,5 kilo itu dengan umur 50 hari baru bisa keluar jamurnya. Terus kemudian berapa bulan bertahan dari pertama kita petik sampai akhir masa panen. Saya katakan tadi bahwasanya untuk satu backlog itu 0,5. Hasilnya 0,5. Jadi dengan berapa bulan 0,5 itu didapatkan dari satu backlog. Jadi 0,5 itu didapatkan ketika backlog itu umur 3 bulan. Jadi dari petik sampai umur 3 bulan itu nanti total satu backlog itu 0,5. Itu seperti itu. Bukannya terus panen pertama langsung 0,5, enggak. Panen pertama itu mungkin bisa di angka 2,5 ataupun seperempat kilo gitu kan. Panen yang kedua apakah bisa seperempat lagi? Enggak. Paling 1, sekian. Panen ketiga apakah bisa 1,5 lagi? Enggak. Turun lagi. Semakin berulang-ulang kali panen, itu semakin kecil medianya. Kenapa seperti itu? Karena nutrisi yang ada di backlog itu sudah berkurang. Nutrisi yang ada di backlog itu sudah berkurang. Jadi semakin lama media tersebut, itu hasilnya akan semakin kecil, semakin sedikit. Dan dengan butuh waktu 3 bulan, kita harus regenerasi. Nah, jadi apakah estimasi itu menguntungkan? Menguntungkan. Coba aja kalau kita kalikan dengan 5.000 backlog yang kita punya gitu kan. 5.000 yang kita punya kalikan ini. Kalau estimasinya dalam 1.000 backlog itu per hari 4 kilo. Per hari 4 kilo kalikan saja gitu kan. Kalau kita punya 10.000 sudah berapa hasilnya? Nah, saya udah pernah budidaya jamur ini dengan backlog 10.000 backlog yang kami usahakan satu hari itu bisa sampai 50 kilo. Kalikan aja kalau 50.000 10.000 saja nggak usah banyak-banyak lah. 10.000 aja udah 500.000 per hari. Nah, kalikan aja 30 hari ataupun 1 bulan. Berapa udah? 15 juta dah.
Udah kebeli Pajero tuh. Iya. Mm-mm. Target market Bapak ini udah sampai mana aja sih, Pak? Kalau target market kami masih eh, di sekitaran Pasar Belitang. Jadi inilah bahwasanya pemasaran ini menjadikan momok bagi kita sebagai pengusaha. Tapi dalam hal ini pun kami tidak berputus asa dalam hal itu. Kami sudah pernah bekerja sama dengan market-market besar yang ada di Hmm. Palembang, khususnya Pasar Jagabaring. Hmm. Kami yang tidak sanggup untuk hal ini. Karena apa? Ketika kita sudah kontrak continue dengan eh, distributor tersebut ataupun produsen Hmm. tersebut terhadap pengepul tersebut, kita harus siap komitmennya. Iya. Setiap hari kita harus komitmen untuk menyiapkan hal itu. Nah, ini yang kita belum mampu. Makanya dari itu kami mengajak kepada petani, khususnya petani jamur, mari kita bersatu bersama untuk mencukupi hal tersebut. Kami sudah pernah melakukan paguyupan petani jamur se-Kabupaten Oku Timur. Kebetulan waktu itu saya ketuanya. Hmm. Kami sudah berjalan itu, sudah berjalan dalam kurun waktu 1 bulan. Kami sudah berjalan bisa eh, memberikan eh, pemasaran kami keluar dari Kabupaten Oku Timur ini. Kurang lebih 1 bulan berjalan, tapi namanya juga kita memang tidak paguyupan yang semuanya didirikan dengan keikhlasan itu kan. Jadi tidak ada keterkaitan dengan hal ini ya. Kita kemarin tuh sempat balik kanan untuk semuanya. Itu yang kami sayangkan. Makanya dari sini melalui podcast ini kami mengajak kepada petani jamur, mari sama-sama kita bersatu untuk bisa keluar eh, produksi kita ke kancah yang lebih besar lagi, termasuk di pasar Jagabari. Sebenarnya sudah ada pihak yang mau menerima itu sudah ada. Tergantung kita saja bagaimana petani jamur yang ada di Oku Timur ini bisa bersama-sama bersatu dalam hal itu. Kami juga bisa membantu dengan media Setiper Belitang TV ini. Kami kita mengajak bersama untuk petani jamur yang ada di Kabupaten Oku Timur ini, kiranya nantinya dalam media yang kita lakuin ini ada kita bisa menggait semuanya petani di Kabupaten Oku Timur ini menjadi satu kembali dan bisa memproduksi lebih banyak untuk bisa keluar dari Kabupaten Oku Timur. Omset dari budidaya jamur tiram ini berapa sih, Pak? Dikit. Bisa lah untuk mencukupi anak istri, gitu kan? Kalau dikatakan bahwasanya omsetnya berapa sih Pak dalam 1 bulan? Sudah saya katakan tadi, kalau kita punya 5.000 backlog, dalam perharinya itu 5.000 dikalikan 4 kilo per hari, seribunya itu dikalikan 4 kilo per hari, kalikan saja 20 kilo per hari. 20 kilo per hari dikalikan 10.000 saja dengan harga kita sebagai pihak produsen 10 hari 200.000. Kalikan dengan 30 hari 6 juta dong dalam satu bulannya gitu kan. 6 juta dalam 1 bulannya. Itu sudah pendapatan kita bersih untuk 1,6 juta. Jadi udah kalah nih PNS gitu kan. Apalagi yang ngejar P3K dan lain sebagainya. Lewat kita usaha lain gitu kan. Semangat untuk usaha, semangat untuk hal ini, yakinlah ketika berusaha, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Jika dibandingkan dengan gaji kades Bapak itu gimana? Jauh, 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 jauh. Kades itu pengabdian ya. Iya. Kades itu pengabdian kades itu pengabdian bukan mencari sebuah finansial. Saya katakan kenapa saya katakan seperti itu karena menjadi seorang kades itu adalah panggilan. Itu bukan untuk mencari uang. Kalau mau sukses usaha. Iya. Kalau mau sukses usaha. Kalau untuk pengabdian mencari ridhonya Allah dan surganya Allah lewat jalan-jalan yang ya, seperti mencari jadi kepala desa gitu kan. Dalam hal ini pun juga saya takut. Takutnya kenapa? Bahwasanya ketika kita diberikan amanah kita tidak bisa memegang amanah tersebut,
Hisapnya itu terlalu lama, nanti ditanya malaikat gitu kan. Ditanya terlalu lama. Kamu jadi kades itu ngapain gitu kan? Masyarakatmu kamu kemanain? Uang dana desa kamu kemanain? Banyak pertanyaan. Kalau usaha enggak. Enggak, iya. Oh, dari kita kok. Makanya dari itu kami mengajak kepada adik-adik semuanya, adik-adik Stiper Belitang, ayo semangat untuk hal ini. Tapi ketika kalian sudah dipanggil, seperti kakak kelas kamu ini, sebagai alumni Stiper Belitang, ketika dipanggil untuk menjadi seorang pengabdi, abdi negara, abdi masyarakat, mau gimana lagi? Itu adalah sudah pilihan, sudah ada takdir dari Allah. Iya. Kalau dibandingkan gaji dengan apa ya, gaji aparat desa dengan usaha, oh jauh, 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 jauh nilainya. Kami kan kemarin membuka sesi pertanyaan via Instagram. Eh, Yang mereka tanyakan itu, Pak, bagaimana cara memulai usaha tetapi kekurangan modal, Pak? Kalau menurut saya itu modal bukan salah satunya bukan salah satu yang vital dalam usaha. Tapi beranikah kalian keluar melawan diri kalian sendiri? Itu yang penting. Yes. Itu yang penting. Berani nggak kalian keluar untuk melawan diri kalian sendiri? Karena musuh terberat dalam hidup kita itu kita sendiri. Saya loh, kepala desa masih usaha budidaya jamur yang memanfaatkan limbah itu kan, yang memanfaatkan limbah itu kan yang notabene kotor-kotor gitu ya, kotor-kotor dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita? Bagaimana kita bisa? Kalau masalah modal, sekarang itu perbankan sudah membekal seluas-luasnya kok. Bank Sumsel Babel pun sudah meluncurkan kredit KUR, kredit usaha rakyat. Dan kalau cuma 10 juta itu jaminannya nggak terlalu memberatkan. Saya pernah waktu dulu memanfaatkan dana KUR, pinjaman dana KUR, ini cerita saya sendiri gitu ya. Saya pinjam dana KUR waktu itu 10 juta. Apa jaminan saya? BPKB motor Supra. Kalau motor Supra itu dijual mungkin dengan harga 4 juta, tidak ada yang beli. Iya. Tapi kenapa pemerintah mau? Karena itu KUR untuk rakyat. Jadi jaminan itu nggak begitu perlu dalam hal ini. Modal artinya bukan salah satu faktor utama untuk bisa menghalangi langkah berusaha gitu. Bagaimana cara bangkit dari kegagalan yang lalu-lalu, Pak? Move on. Iya. Ya, harusnya harus move on. Harus move on. Udah nggak apa-apa, lupakan saja. Masa depan kita masih jauh. Di depan kita masih luas. Kanan kiri kita itu masih masih lebar untuk kita lihat gitu. Pandangan kita itu masih jauh ke depan. Jadi enggak usah kita saya gagal, saya capek, saya udah berhenti ya. Itu adalah satria yang pecundang bagi saya. Iya. Satria yang pecundang bagi saya. Satria yang kokoh dan berani itu berani menanggung resikonya, mampu untuk mengoreksi dirinya, dan mau mengevaluasi usahanya. Kalau kita sudah 3 itu kita lakukan ya, insya Allah, saya sudah katakan dari awal, usaha itu tidak akan mengkhianati gitu. Tahap awal supaya bisa konsisten memulai usaha ini apa, Pak? Jangan capek. Iya bener. Iya benar. Jangan capek. Capek diomongin orang, berhenti. Iya, ada ya seperti itu. Ada. Capek diomongin orang, saya capek diomongin tetangga saya. Masa lulusan sarjana kotor-kotoran, gitu? Masa lulusan sarjana tidak kerja di kantoran, tidak pakai baju yang bagus, pakai sepatu yang bagus, gitu. Masa sarjana seperti itu, gitu? Jangan capek. Karena apa? Omongan tetangga itu apa ya? Bukannya lebih pedas sih. Omongan tetangga itu sebagai pemicu kita. Gitu. Jangan dikatakan rumah tetangga itu lebih pedas dari omongan orang tua kita gitu kan. Jangan capek aja
untuk hal ini. Oke, baiklah. Boleh nih Pak, kasih sedikit motivasi untuk teman-teman, khususnya mahasiswa Stiper Blitar. Saya ingin menyampaikan memberi motivasi kepada adik-adik kami yang ada di Stiper Blitar ini, sukses itu ada huruf S-nya. Iya. Kalau nggak ada S-nya, nggak bisa sukses gitu kan. Makanya itu S itu ya semangat sayang. Jadi yang semangat, bahwasanya ketika semangatmu itu membara, kamu telah menorehkan sebuah prestasi dalam hidup kamu. Karena apa? Filosofi mengatakan bahwasanya kaya, muda, poya-poya gitu kan. Tua kaya raya, nanti masuk surga dari mana rumusnya gitu kan. Jadi saat muda inilah kembangkan prestasi kalian. Kembangkan bahwasanya diri kalian. Ketika sudah menikah, kalian tinggal melanjutkan. Ketika sudah tua, kalian akan menikmati hasil tersebut. Yakin. Tapi kalau kalian dari muda ini masih saja belum mau mengembangkan diri kalian, ya kalau sudah berkeluarga nanti masih akan memulai. Ketika kalian akan memulai itu sudah kalah satu start dari fasenya sampean semua, kalian semua. Jangan khawatir bahwasanya ketika kalian berusaha dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, insya Allah semua akan terjadi. Dan kemudian melalui podcast ini, Stiper Belitang TV, saya menghimbau kepada adik-adik kami dan generasi muda yang lulusan SMA, jangan takut untuk memilih kuliah yang bergengsi di pertanian. Pertanian itu bergengsi kok. Iya. Itu adalah pahlawan ketahanan pangan. Gitu kan. Terima kasih atas semuanya yang waktunya yang telah diberikan kepada kami. Jelas suatu penghargaan bagi kami bisa hadir menemui adik-adik kami yang ada di sekolahan ini, dan kami berterima kasih kepada seluruh dewan guru ataupun dewan dosen yang telah membimbing kami sampai kami bisa seperti ini. Berkat kalian kami bisa seperti ini. Demikianlah program Gosip Agripot ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.